gerak. Dalam gerak itu, variabel yang akan kita kenali adalah kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. 4 itu. Kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan itu satuannya meter per second. Sedangkan percepatan satuannya meter per second kuadrat. Jarak itu meter dan waktu second atau detik. Kalian sudah belajar mengenai satuan di pertemuan pertama. Nah, kalau kecepatan itu kalian sudah tahu. Kalau jarak kalian sudah tahu. Kalau waktu kalian juga sudah tahu. Sekarang apa itu percepatan? Percepatan itu adalah besarnya perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Besarnya perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jika dalam waktu 2 detik, misalkan ya, dalam waktu 2 detik, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Ini 2 detik atau 2 second ya. Dan kecepatan berikutnya adalah 20 meter per second. Maka percepatannya adalah V2 dikurang V1 per T. Sama dengan 20 kurang 10 per 2. Karena dalam waktu 2 detik tadinya. 10 dikurang 2. Sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan setiap waktu. Jika sebuah benda memiliki percepatan 2 meter per second kuadrat, kecepatan awal benda tersebut adalah 1 meter per second. Maka pada detik pertama kecepatannya akan berubah menjadi, pada detik pertama kecepatannya akan berubah menjadi 1 ditambah 2, 3 meter per second. Bertambah cepat ya. Pada detik selanjutnya bertambah lagi 2, 5 meter per second. Pada detik selanjutnya bertambah lagi dia menjadi 7 meter per second. Itu pengaruh dari percepatan. Percepatan itu menambah kecepatan setiap waktunya. Pak, saya bawa kendaraan, Pak. Saya bawa kendaraan motor. Kecepatan motor saya 40 meter per second. Dari detik pertama sampai detik ke-10, Pak. Apakah ada percepatan di sana? Tidak ada. Karena kecepatannya tidak berubah. Kalau kecepatan tidak berubah, tidak ada percepatan. Yang menyebabkan dia berubah itu ada percepatannya. Nah, ini 2 jenisnya. Ada yang percepatan,
ada yang perlambatan. A kalau bernilai kecil dari 0 itu namanya perlambatan. Berkurang dia. Misalkan A-nya sekarang minus 10 meter per second kuadrat. Nah, kecepatan awal benda adalah 100 meter per second. Maka kecepatan pada detik selanjutnya berkurang dia 10 menjadi 90, ini V0 ya. Kecepatan selanjutnya menjadi 90 meter per second. Kecepatan pada detik kedua menjadi 80 meter per second. Itulah makna dari perlambatan. Kalau perlambatan mengurangi kecepatan. Kalau percepatan menambah kecepatan. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Baik. Kalau saya bertanya ada pertanyaan atau tidak, tolong direspon. Ya. Walaupun jawaban Anda tidak ada. Jadi saya tahu Anda masih di sana. Kalau ada pertanyaan kasih tahu pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan kasih tahu. Tidak, Pak, cukup, Pak, atau sudah paham, Pak. Oke? Jadi dan juga jangan lama meresponnya karena menghabiskan waktu. Setelah kalian mengetahui itu percepatan, gerak. Gerak ini dia ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Saya akan ajarkan gerak 2 dimensi. Dari gerak 2 dimensi ini, kalian bisa terapkan untuk gerak 1 dimensi, kalian bisa terapkan untuk gerak 1 dimensi atau 2 dimensi. Nah, Anda pernah melihat benda, kalau kita lempar, dia akan memiliki lintasan seperti ini. Coba Anda lempar benda ke atas, pasti dia akan membuat lintasan seperti ini. Atau kalau Anda lemparnya tuh atas bawah, tepat di kepala Anda lempar, dia akan naik, dan dia akan turun. Di titik yang sama. Atau kalau bola Anda gelindingkan di lantai, dia akan bergerak 1 dimensi. Ini bola Anda gelindingkan di lantai, bergerak 1 dimensi di sumbu X. Ini bola Anda lempar tepat ke atas tanpa sudut, itu akan menimbulkan gerakan 1 dimensi pada sumbu Y. Sedangkan ini disebut juga dengan gerak parabola. Itulah gerak yang hadir karena adanya kecepatan pada sumbu Y dan kecepatan pada sumbu Y, X. Kecepatan pada sumbu X ini menyebabkan benda bergeser dari titik 0 ke titik X1. Kecepatan pada sumbu Y ini menyebabkan benda naik turun dari titik 0 ke Y1. Kecepatan sumbu Y tidak akan menyebabkan benda bergeser kiri dan kanan. Kecepatan sumbu X tidak akan menyebabkan benda turun dan naik. Yang menyebabkan benda bergeser kiri dan kanan hanya kecepatan sumbu X. Yang menyebabkan benda bisa turun dan naik hanya kecepatan pada sumbu Y. Jadi, ketika Anda melihat benda bergerak parabola seperti itu, Anda langsung bisa membayangkan benda tersebut memiliki kecepatan sumbu Y dan sumbu X. Nah, pada gerak parabola,
Ini VY. Ini Vx. Benda dilempar dengan sudut theta. Inilah V. Vy per V itu sama dengan sin theta. Atau Vy sama dengan V sin theta. Sedangkan Vx per V sama dengan cos theta. Sehingga Vx itu sama dengan V cos theta. Nah, absennya tolong diambil ya, teman-teman yang nggak pakai kamera, tolong jangan diambil absennya. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang bisa menjawab, tolong ketua kelasnya tambahkan centang nilai bonus ke mahasiswa tersebut. Yang menyebabkan benda ini bergeser dari titik 0 ke X1 itu yang mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Yang membuat benda bisa bergeser dari titik 0 ke titik X1 itu persamaan 1 atau persamaan 2? Yeni Sugiarti, silakan. Yeni Sugiarti. Tolong kalau saya panggil segera cepat nyalakan mic-nya ya. Yeni Sugiarti. Iya, Pak. Yang mana yang menyebabkan benda bergeser dari 0 ke X1? Persamaan 1 atau persamaan 2? Yang menyebabkan benda bergeser kiri dan kanan atau horizontal itu kecepatan sumbu X atau kecepatan sumbu Y? Sumbu X, Pak. Sumbu X. Sekarang persamaan yang mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 2. Bagus. Laura Lorenza. Iya, Pak. Tolong ketua kelasnya catat teman yang sudah menjawab. Yang menyebabkan benda bergerak atas dan bawah. Persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 2, Pak. Atas dan bawah. Tadi temannya persamaan 2 juga jawabannya. Salsabila Ramadhani. Salsabila Ramadhani. Iya, Pak. Persamaan 1, Pak. Kenapa? Karena yang menyebabkan adanya tekanan dari atas ke bawah itu tuh sumbu X, sumbu Y, Pak. Bagus, sumbu Y ya. Nah, sekarang apakah kalian tahu gaya gravitasi? Tahu, Pak. Gravitasi. Tahu ya? Gaya gravitasi ini mempengaruhi pergerakan benda kiri dan kanan atau atas dan bawah? Atas dan bawah, Pak. Bagus. Atas dan bawah. Bagus. Gaya gravitasi itu biasanya diberi simbol G dengan besaran kalau di khatulistiwa 10 meter per second kuadrat. Dianggap sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah,
percepatan gravitasi ini 10 meter per second kuadrat itu kan percepatan ya, tapi karena dia spesial gravitasi dikasih tanda G. Dia sebenarnya itu adalah percepatan. Atau A. Dalam bahasa Inggrisnya A itu datang dari acceleration. Nah, berarti yang dipengaruhi itu hanya VY. Hanya VY yang dipengaruhi oleh G. Nah, persamaan dasar gerak itu jarak sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Atau 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. S jarak. Jarak itu sama dengan kecepatan awal dikali waktu. Waktu lama dia bergerak. Ditambah setengah kali percepatan dikali T kuadrat. Atau persamaan 2. 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. 2 dikali percepatan dikali jarak akan sama dengan kecepatan akhir yang dikuadratkan dikurang dengan kecepatan awal yang dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk VY dan VX tadi, untuk VX, kita bahas VX dulu, untuk pergerakan pada sumbu X, pergerakan pada sumbu X, pergerakan pada sumbu X, Sx sama dengan V0x kali T tambah setengah AT kuadrat. Pertanyaan Bapak, adakah percepatan pada sumbu X? Adakah gaya gravitasi pada sumbu X? Pada sumbu X tidak ada gaya gravitasi, sehingga Xx sama dengan V0x kali T tambah 0. Atau Sx sama dengan V0x kali T. Nah, pergerakan pada sumbu Y SY sama dengan V0Y kali T tambah setengah AT kuadrat. Berapa A-nya? Sebesar gaya gravitasi. Itulah pergerakan pada sumbu Y. Nah, sekarang soal 1. Ditembakkan sudutnya 60 derajat. Kecepatannya misalkan Vx-nya 10 meter per second. Pertanyaannya, berapa jarak terjauh
pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama, kalian harus langsung memilah. Kalau menganalisa sumbu X, kalian pakai Vx. Kalau kalian ingin menganalisa sumbu Y, kalian pakai Vy. Vx sama dengan 10 cos 60. Vy sama dengan 10 sin 60. Lihat catatan yang tadi. 10 cos 60 itu setengah. Kalian bisa lihat di kalkulator nanti, karena kalian bukan matematik, kalian bisa gunakan kalkulator. 10 kali setengah itu 5. Sin 60 itu setengah akar 3. 5 akar 3. Itu Vx dan Vy-nya. Nah, berapa lama benda ini melayang di udara? Kita hitung itu dulu sebelum mengetahui jarak terjauhnya. Berapa lama dia melayang di udara? Benda ini jika kita telaah akan memiliki pergerakan Y. Kita lepaskan X-nya ya. Ini Vy. Itu sebesar 5 akar 3. Benda ini akan naik ke atas semakin lambat dan turun ke bawah. Nah, T A sama dengan Vt kurang V0 per T. Ketika benda dari bawah ke atas, benda itu mengalami namanya perlambatan gravitasi, bukan percepatan. Kenapa? Karena berlawanan. Karena Vy di awal berlawanan arah dengan karena G berlawanan arah dengan Vy. Vy-nya ke atas, gaya gravitasinya ke bawah. Berarti dia perlambatan, dia menahan. Jadi dia negatif 10, bukan positif 10, tapi negatif 10. Sama dengan berapa kecepatan benda ketika sampai di titik paling tingginya? 0. 0. Benda ketika sampai ke titik paling tinggi, dia 0. Sebelum dia turun kembali. Berapa kecepatan awalnya? 5 akar T yang kita cari. T sama dengan minus 5 akar 3 dibagi 10. Sama dengan dibagi minus 10. Setengah akar 3 detik. Setengah akar 3 detik. Itu lamanya. Lamanya naik, lamanya turun. Itu lamanya naik. Itu lamanya naik. Kalau naiknya setengah akar 3, berarti turunnya ini naik. Berarti waktu turun juga butuh setengah akar 3. Naik. T naik tambah turun sama dengan setengah akar 3 tambah setengah akar 3. Dapatnya akar 3 detik. Nah, setelah kita tahu bahwa benda ini melayang di udara selama akar 3, baru kita cari jarak pada sumbu Y dan sumbu X. Jarak pada sumbu Y, SY sama dengan V0Y kali T tambah setengah AT kuadrat.
Berapa kecepatan Y? 5 akar 3. 3. Berapa lama dia supaya sampai paling tinggi? Akar 3. Kalau akar 3 itu udah turun lagi ke bawah sampai ke tanah. Akar 3. Berapa? Akar 3, Pak. Setengah akar 3. Ditambah setengah dikali. Berapa A-nya? Ketika naik. Min 10. Good. Karena berlawanan arah. Berapa T-nya? Setengah Akar 3. dikuadratkan. Akar 3. Dah, 5/2 akar 3 kali akar 3 jadi 3. Ditambah minus 5 setengah akar 3 dikuadratkan menjadi 3/4. 15/2 dikurang 15/4. 4. Atau kita jadikan 4, 30/4 dikurang 15/4 sama dengan 15/4 meter. Itu jaraknya 15/4 meter atau sekitar 3 meter 3/4 meter. 3/4 meter tingginya ke atas. Itu tinggi benda pada sumbu Y. Kalian jangan terlambat catat ya. Bagaimana jarak benda pada sumbu X? X sama dengan V0X kali T tambah setengah AT kuadrat. Berapa kecepatan benda pada sumbu T? Pada sumbu X? Pada sumbu X tadi berapa, Bapak? 5 ya? X. Ya, 5, Pak. 5. 5. Berapa lama benda bergerak pada sumbu T? Pada sumbu X? Kalau untuk naik saja sampai ke puncak kan tadi setengah akar 3. Sekarang berapa lama dia sampai lagi ke bawah itu? Akar 3. Akar 3 ditambah setengah. Berapa percepatan pada sumbu X? Adakah gaya gravitasi pada sumbu X? Tidak, Pak. Tidak. 0. Berapapun waktunya terserah, tapi dia sudah dikali 0. Sehingga jarak pada sumbu X adalah 5 akar 3 meter. Ini nilainya 0. Itu konsep. Konsepnya untuk gerak 3 dimensi yang ada sumbu Z-nya, Anda juga harus begitu. Anda segera memilah bahwa benda ini memiliki kecepatan X, Y, dan Z jika memang ada. Kalau bendanya satu dimensi saja, kalau bendanya satu dimensi bisa X, bisa Y. Kalau bendanya 2 dimensi, geraknya 2, tapi otak Anda memprosesnya ada yang X, ada yang Y. Kalau gerak 3 dimensi, geraknya memang 3 dimensi, tapi otak kita bisa memilahnya dengan cepat. Ada X, ada Y, ada dan Z. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita istirahat sambil membuat link Zoom yang baru. Baik, Pak. Baik, Pak.